begitu. Ya bisa gitu. Segala belajarin siapa orang Meti juga kagak ada. Yang jelasin apa, Pak? Si Meti kagak ada. Belum datang ke sekarang. Dia nanya alamatnya di mana. Ya, lu juga ketinggalan bro. Itu cowok itu. Kan, ngapain? Ngomong-ngomong si Meti. Lah, baru tadi saya lewat itu nggak ada di situ. Itu dia. Nomor pikirin nomor. Tanda tangannya tengah-tengah ini kan ya. Orang nggak ada yang cocok pisan sama gue ya. Pantes tadi mau nyampur di sono, ada bisa di meja saya. Fotonya si Meti yang gua. Ayo foto bapak. Mas foto. Mas iya benar. Bukan foto Meti, foto bapaknya Meti. Waalaikumsalam. Bawa, jangan. Gila, salaman kayak di pasar berebut. Mat, sehat mat. Mat, sehat, apa kabar? Udah kenal mat masa salaman banyak. Kenapa saya duduk? Kenapa saya duduk? Ayo, namanya. Bangun. Dari makanan nih. Ada kayak di sini lo begitu yang biasa, kita. Iya, telepon Dari dari. Carinya kemana? Beli. nyari. Ini di warung. Bukan, mau beli. Beli, nyari. Ini kalau makanan jatah baru bawa kemari ya. Ini ada apa? Oh. Ini. Mak aja yang ngomong nih mak, coba nih mak. Coba nanti. Ya, Apa lagi? Ya tua, ada apa ini? Coba ngomong. Wah, sampai ngomong. Ada berapa? Wah. Ini mau lapor mau nanya. Barangkali itu tahu alamatnya Meti itu. Alamatnya si Meti. Tuh, gua katanya yang dibeset anak bulan gua tuh. Sebenarnya begini. Sebenarnya saya bukan ngomong main-main mengenai persoalan Meti. Coba lain. Pikiran saya sih habis bulan ini kira-kira Lebaran lah. Nah, orang nanya lain ya udah lain lagi udah. Lebaran. Lebaran. Ngapain? Meti kan. Iya, ngapain lebaran? Saya kemarin ngomong berdua sama dia. Ya, ini anak kemana begini ya? Bilangin, Pak, mana itu? Saya heran saya juga dia bisa mengatakan begitu. Ngomong kagak aku jeblos baik. Bukannya itu Pak RT, ini dia ada laporan lain mengenai soal si Meti. Bagaimana Bu? Meti kan? Ya Meti. Meti. Iya. Masih Meti. Jadi mau apa? Ini mau saya nih si Mamat kan terima gitu aja dia nggak catat alamatnya apa. Jadi kita kan sekarang kehilangan dia nggak datang. Jadi penasaran mau nanya kemana barangkali apa gitu. mandi apa Ya. RT itu tahu alamatnya. Ya begini barangkali gitu ya maka gaya kecil kecil. Gak bikin parah buat itu yang bicarain bukan. Ya bagi satu detail begitu ya bisa gitu. Segala belajarin siapa orang Meti juga kagak ada. Yang jelasin apa, Pak? Si Meti kagak ada. Belum datang ke sekarang. Dia nanya alamatnya di mana. Ya lu juga ketinggalan bro. Itu cowok itu. Kan, ngapain? Ngomong-ngomong si Meti. Lah, baru tadi saya lewat itu nggak ada di situ. Itu dia nggak datang. Jadi datang kemarin mau nanya siapa tahu ada alamatnya tahu Pak RT kali. Oh si Meti. Iya. Selamat. Kalau si Meti dia ngomong gini. Pada waktu itu dia bilang Alamatnya nggak tahu PRT Bolot datang aja ke rumah. gimana? Nah, itu. Dia tahu nih. Gitu. Dia tahu nih. Ya. Rumahnya di mana? Enggak, kapan? Ya kalau bisa mah kata kira-kira dia di mana sih alamat rumahnya? Bapak bener Pak. Banget ya. Pantas berisik gitu. Ini persoalan kecil Pak. Kecil kenapa? Kecil sih Pak. Incing saya Mas. Ya. Ini nggak mau buat. Oh iya, udah lama dia rincinya. Ada apa Bu Eti? Meti. Laporan Pak, ini saya mau laporan yang Meti yang ngerjain bengkel yang bantuin Mamat di rumah nggak datang.
Jadi kita nggak tahu alamatnya. Siapa tahu nih di antara Pak Lurah, nggak ini deh Pak RT, Malik, Pak Bodong, apa tahu alamatnya kan dia kasih gitu. Ya, apalagi saya, sedangkan saya mah kenal juga memang nggak kenal sama itu. Ini Dan makanya ibu nih kalau menerima pegawai itu harus diperiksa KTP-nya. si Mama. Iya nih Pak. Jadi kalau dia berhenti begini gampang nyarinya, alamatnya tahu. Ya anaknya sih baik, nggak berbuat apa-apa sih, cuma aja nggak datang gitu. Jadi kita kan butuh dia. Waktu ada dia kan rame bengkel, cuma itu doang. Nggak berbuat apa-apa sih, anaknya baik. Iya, memang nggak berbuat. Tapi kalau begini kan maksudnya kita perlu sama dia lagi. Makanya nih buat peringatan, kalau memang nanti juga dia datang lagi tanya yang benar-benar di mana alamatnya. Itu KTP-nya kalau perlu lihat. KTP dan lapor kemarin. Ini tadi. Jangan ngomel dulu dong, Ini Leo. orang gelap atau apa? Nah itu. Lo ketemu Meti di Mana? di mana? Saya nggak tahu nih, Pak Topeng. Datang. Lo datang ke rumah. Iya. Makanya. Lamar, jadi selama ada dia kan enak, bengkel rame, kita rame banyak. Waktu dia kagak datang, nah kita kan jadi nyariin. Betul. Buat kesalahan apa sih enggak anak baik. Oh gitu. Cuma sekarang dia kagak ada. Bengkel saja. Itu dia kali. Siapa itu? Petang. Berapa? Udah kamu lihat. Yang mau beli tanah kali. Ya pokoknya tenang-tenang aja nanti kok ketemu lah. Iya. Kali kalau Bapak mau boleh tahu gitu Pak, tolong nunjukin saya alamatnya. Ya kalau saya mah nggak begitu tahu dan kecuali ini staf-staf saya mungkin lama amat. Ya ini aku di dalam dulu ya. Saya baru cari. Aduh, panjang umurnya. Apa nih? Oh, panjang panjang. Panjang umurnya. Panjang giginya. Ini mas. Makanya pada kemari ke kelurahan. Iya, cari Meti alamatnya kagak ada. Oh ini, Meti ini. Pantes nih pada dikeroyok sampai kayak demenan. Meti barang yuk. Iya nih. Lele, Bang Mamat. sudah saya bodong kaca Meti nih. Makasih. Sudah bodong ya. Oh, ini buat Mamat. Buat Bang Mamat. Buat Bang Ya, Meti mengucapkan makasih. Ucapan terima kasih kenapa malah kita dibantuin kok malah terima kasih. Ada apa memangnya? Ya, sebenarnya Meti itu ikut Bang Mamat kerja di bengkel itu sebenarnya buat nulis skripsi. Nah, sekarang skripsinya udah jadi. Skripsi apa tuh? Ya buat kuliah. Iya. Buat ntar kalau pengen sarjana. Jangan. Oh, sampai ke bengkel-bengkel yang kecil yang orang miskin Iya, didatengin. jadi kan Meti bisa terjun langsung, jadi Meti bisa tahu gimana kehidupan bengkel kecil Jakarta. Bagus. Oh, jadi Terima tuh oleh-oleh dari Meti. Mamat itu buat skripsi. Kira anak kecil nyampur aja. Skripsi. Kuliah sekarang. Jadi maksudnya Meti ini hadiah buat Ini buat Mamat. Kali aja bisa goyang lagi ntar. Oh ya terima aja Pak dari ini Mama. Dan ngucapin banyak terima kasih. Iya. Udah. Kalau gitu ini Mahasiswa sini. mahasiswi orang pinter dia mah. Jadi urusan itu gimana tuh? Yang MM itu. Meti N Mamat hidup semati. Tiada sesuatu yang ditelan hambanya yang lebih afdol di sisi Allah daripada menelan amarahnya sendiri. Sesungguhnya kemuliaan seseorang adalah agamanya, harga dirinya adalah akalnya, dan kedudukannya adalah